Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, tentu saja Gediri Irawan dalam channel Tukang Kopi. Dan tentu masih dalam sebuah segmen yang berjudul Ngopi nih. Ngopi nih sembari ngopi. Dan tentu saja dalam ngopini kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang terkait tentang sejarah, konspirasi, ataupun peristiwa yang aktual terjadi di sekitaran kita, baik di masa lampau, masa kini, ataupun mungkin berkaitan dengan masa yang akan datang. Dan hari ini kita akan bahas tentang yang dikenal dengan nama sebuah peristiwa May Day atau peringatan 1 Mei. Dan teman-teman pasti sudah pernah tahu lah atau pernah ikut berkecimpung dalam permaydayan atau pernah nonton ataupun pernah dengar kabar tentang apa sih yang dimaksud dengan May Day ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap tanggal 1 Mei setiap tahunnya kita akan memiliki sebuah hari libur nasional ataupun tanggal merah. Dan kebetulan lusa atau sebelum video ini dibuat, hari video ini dibuat 2 hari lagi, tepatnya di hari Senin itu akan terselenggara lagi May Day atau 1 Mei, memperingati Hari Buruh Internasional. Kalau di Indonesia juga berkaitan dengan Buruh Nasional. Yang kebetulan ini juga menjadi salah satu rentetan liburan terbaik bagi para pegawai-pegawai dan karyawan-karyawan yang ada di Indonesia ini. Kenapa? Karena setelah Minggu, Senin liburnya. Jadi Sabtu, Minggu, Senin kita dapat libur. Nah, terkait tentang May Day ini sendiri, seperti sejarah di negara Republik Indonesia ini, May Day ini diresmikan menjadi hari libur nasional itu di era pemerintahan Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tepatnya itu pada tahun 2013 pada tanggal 1 Mei. Walaupun sebelum-sebelumnya sering diselenggarakan, tapi baru dijadikan agenda libur nasional itu di tanggal 1 Mei 2013. Dan berterima kasihlah kepada Pak SBY karena buruh-buruh memiliki sebuah hari istimewa, yaitu ya 1 Mei itu tadi. Nah, itu berbicara tentang masalah kenapa Indonesia bisa libur. Kalau kita bicara tentang bagaimana sejarah munculnya May Day ini sendiri nih teman-teman. Jadi May Day ini sendiri munculnya tentu saja kita akan selalu mengekor kepada sejarah yang pertama kali muncul di barat sana. Tepatnya pada waktu itu di Eropa bagian barat dan Amerika Serikat. Peristiwa 1 Mei ini muncul itu karena terjadinya era kapitalisme di abad ke-19 atau di akhir tahun 1800-an sampai menuju ke tahun 1900-an. Nah, di saat itu ketika era kapitalisme memang benar-benar sedang berkuasa di seluruh dunia. Jadi banyak pekerja-pekerja yang mengeluh. Kenapa mereka mengeluh? Ya karena mereka dipekerjakan secara tidak manusiawi. Menurut mereka pekerjaan di masa itu memiliki durasi waktu yang sangat-sangat lama. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, di Eropa dan juga Amerika Serikat pada waktu itu jam kerja mereka itu tembus 16, 18, bahkan ada yang sampai 20 jam dalam bekerja. Sehingga hal tersebut membuat ya banyaknya buruh ataupun karyawan-karyawan pekerja di sana merasa terbebani. Kapan istirahatnya? Kalau misalnya hanya ada 24 jam di dunia ini, 18 jam atau 20 jam harus kerja, kapan kita harus liburan dan kapan harus rekreasi. Dan hal itulah yang menyebabkan terjadinya mulai benih-benih perlawanan yang muncul. Dan perlawanan yang pertama itu muncul dari kelas-kelas pekerja yang menyebut dirinya cordwainers. Mereka bersama sekitaran 40.000 karyawan atau pekerja pada waktu itu melakukan pemogokan. Dan itu terjadi di rentang tahun 1806. Tertulis dalam sejarah di Eropa sana, ini adalah awal pemogokan pertama kelas-kelas pekerja yang ada di Eropa dan Amerika Serikat pada waktu itu. Nah, pemogokan ini ya tentu saja terjadi karena mereka ingin agar jam kerja mereka mampu direduksi oleh pemilik modal ataupun golongan-golongan kapital tadi. Dan hal tersebut berlarut-larut sehingga akhirnya kelas-kelas pekerja di Amerika dan Eropa Barat pada waktu itu mulai bersatu padu. Dan gerakan mereka ya cuma satu, ingin menciptakan lingkungan pekerjaan dan durasi pekerjaan yang benar-benar tereduksi. Sehingga pada waktu itu muncul istilah jam kerja ya cukup 8 jam saja. Nah, hal ini semakin lebih luar biasa ketika ada muncul dua orang tokoh.
yang pada waktu itu munculnya di salah satu negara bagian Amerika Serikat. Dua orang tersebut namanya ini sangat sering kita dengar sekali ya kalau di dunia persepak bolaan sekarang. Ada dua orang yaitu Peter Maguire dan juga Matthew Maguire. Nah, kedua orang ini adalah adalah orang yang bekerja dalam bagian permesinan di Amerika Serikat sana. Mereka mampu menghimpun pada waktu itu pekerja-pekerja untuk melakukan aksi mogok dan melakukan demonstrasi kepada pemilik-pemilik modal atau pemilik perusahaan. Kemudian mereka melakukan negosiasi kepada pemerintah setempat dan juga pimpinan-pimpinan perusahaan tersebut. Dua hal yang mereka perjuangkan pada waktu itu. Hal pertama yang mereka perjuangkan tentu saja masalah jam kerja. Jam kerja cukup 8 jam saja. Kemudian yang kedua adalah masalah adanya gaji atau uang lembur kepada karyawan yang bekerja lebih dari jam kerja yang mereka tetapkan. Kemudian reputasi kedua orang Maguire bersaudara ini menyebar ke seluruh negara bagian Amerika. Sehingga pada waktu itu pekerja-pekerja di daerah luar mulai tertarik dan mulai ingin mengikuti gerakan yang dilakukan oleh kedua Maguire tadi. Nah, kemudian di tahun 1881 Maguire ini berhasil membentuk sebuah organisasi pertama tentang buruh. Jadi buruh-buruh dan pekerja-pekerja dikumpulkan, dan pada waktu itu memang pekerja-pekerja atau tukang kayu yang dikumpulkan Maguire. Namun tercatat dalam sejarah pada 1881 ini adalah organisasi yang sifatnya organisasi buruh pertama yang berhasil dibuat di wilayah Amerika Serikat dan Eropa. Dan tentu saja hal ini kembali menaikkan reputasi mereka tersebut. Bahwa dengan adanya organisasi, ya sepertinya perjuangan kita untuk mendapatkan hak yang baik sebagai seorang pekerja ini bakalan lebih berjalan dengan lancar lagi. Nah, hal tersebut muncul di tahun 1882. Terjadi sebuah parade hari buruh pertama besar-besaran, dan jumlahnya tidak main-main ini teman-teman. Berdasarkan data yang kami dapat dari Wikipedia, ada 20.000 masyarakat, pekerja, dan juga membawa anak dan istrinya melakukan parade buruh. Mereka membentangkan beberapa spanduk bertuliskan 8 jam kerja, 8 jam istirahat, dan 8 jam rekreasi. Tentu saja menggunakan bahasa Inggris lah teman-teman. Dan hal tersebut terus digaungkan sehingga pada waktu itu Amerika Serikat dan Eropa, kelas-kelas pekerjanya mulai berpikir kritis. Sepertinya kami tidak bisa lagi bekerja dengan gaya yang lama. Kami harus mendapatkan hak-hak kami. Dan hal ini berjalan dan terus berjalan hingga pada akhirnya itu banyak sekali pemerintah-pemerintah yang menganggap bahwa gerakan ini adalah gerakan yang bakalan membuat dunia perkapitalisan menjadi hancur. Sehingga pada waktu itu banyak sekali terjadi perlawanan demi perlawanan. Satu Mei 1886 berdiri sebuah organisasi pada waktu itu. Organisasi tersebut bernama Federation of Organized Trades and Labor dan melakukan sebuah kongres di wilayah netral Eropa, yaitu di Swiss, tepatnya di wilayah Jenewa. Pada waktu itu organisasi ini berhasil membuat sebuah keputusan bahwa para pekerja mulai saat ini akan mendapatkan hak bekerja yaitu 8 jam. Artinya jika ada pemilik modal ataupun perusahaan yang menetapkan jam kerja lebih dari 8 jam, maka akan ada kebijakan-kebijakan lain yang menyusul di belakangnya. Apakah itu mungkin lembur ataupun berdasarkan kesepakatan dari pekerja-pekerja tadi, yang jelas tidak akan sesuai dengan salary ataupun gaji yang mereka dapatkan ketika 8 jam mereka bekerja. Nah, kemudian pada waktu itu dilanjutkan lagi pada tahun 1889 dilakukan yang namanya Kongres Sosialis Dunia, dan itu dilaksanakan di Paris. Nah, sebelumnya ini teman-teman, di tahun 1886 sempat terjadi sebuah kerusuhan yang memang benar-benar kecoh ataupun chaos banget di Amerika Serikat. Kerusuhan ini dikenal dengan nama kerusuhan Haymarket. Pada waktu itu nih teman-teman, ada sekitar 20.000 masyarakat dan kelas-kelas pekerja ataupun buruh yang melakukan demonstrasi parade di Amerika Serikat
Namun oleh pemerintahan militer di Amerika Serikat, oleh polisinya di situ dilakukan tindakan yang represif. Banyak ditembaki hingga pada akhirnya ratusan pekerja yang melakukan demonstrasi pada waktu itu harus meninggal ataupun tewas. Dan kerusuhan itu dikenal dengan nama kerusuhan Haymarket yang terjadi selama 4 hari. Baik itu dari 1 Mei 1886 sampai 4 Mei 1886 juga. Nah, singkat kata singkat cerita, Kongres Sosialis tadi yang berkaitan tentang permasalahan 1 Mei ini disepakati bahwa setiap tanggal 1 Mei bakalan dijadikan May Day atau Hari Buruh Nasional, internasional maksud saya. Dan 1890 secara resmi hal ini berjalan. Berjalannya hal ini tentu saja berpengaruh kepada seluruh dunia, tidak terkecuali wilayah Indonesia pada waktu itu. Nah, di Indonesia walaupun memang agak terlambat nih teman-teman, namun gerakan-gerakan 1 Mei ini sudah berjalan dari mulai tahun 1918. Jadi pada waktu itu ada sebuah organisasi buruh yang bernama Kung Tang Hui, namanya agak-agak Chinese ya, Kung Tang Hui, melakukan yang namanya aksi mogok. Aksi mogok terhadap perusahaan mereka ya karena memang permasalahannya sama seperti di Eropa tadi. Masalah jam kerja dan juga masalah salary yang tidak sesuai. Dan hebatnya di sini yang menggagas hal tersebut adalah seorang tokoh company atau tokoh kolonial orang Belanda yang bernama Adolf Bars. Jadi Adolf Bars itu teman-teman menghimpun pekerja-pekerja dari Kung Tang Hui itu tadi. Kemudian beliau menjelaskan bahwa tanah yang kalian miliki itu disewa dengan harga yang tidak pantas. Karena pada waktu itu buruh memiliki tanah mereka kemudian disewakan kepada pemerintah kolonial, namun harganya tidak sesuai karena dianggap Adolf Bars ini terlalu murah. Selain itu, setelah mereka menyewakan, mereka lagi yang bekerja di tanah tersebut dengan upah yang tidak sesuai. Akhirnya Adolf Bars ini menghimpun pekerja-pekerja tadi, ya udah, kalian mogok saja. Jangan kalian bekerja di tanah yang tidak memperdulikan nasib kalian ini. Sehingga 1918 pada waktu itu ya memang benar-benar chaos. Nah, kemudian dilanjutkan lagi di tahun 1920 pada waktu itu ya ada sebuah informasi yang mengatakan bahwa DN Aidit sendiri itu tokoh PKI ya. Tokoh PKI pernah juga mengikuti kegiatan-kegiatan Hari Buruh Internasional. Beliau pernah pergi ke wilayah Rusia di Uni Soviet, kemudian juga beliau pernah pergi ke lapangan Tiananmen yang waktu itu ada di Republik Rakyat Tiongkok. Beliau pernah bertemu dengan Mao Zedong dan lain sebagainya. Dan hal ini terus berlanjut sehingga pada tahun 1926 kegiatan ini kemudian dilarang kembali. Dan di Orde Baru di zaman Presiden Soeharto, kegiatan May Day atau gerakan 1 Mei ini benar-benar dilarang. Kenapa benar-benar dilarang? Ya karena ini kaitannya dengan komunis. Teman-teman tahu kan bahwa hal yang berkaitan dengan buruh ataupun pekerja itu selalu dianggap di zaman Orde Baru itu berkaitan dengan gerakan-gerakan sosialis. Dan sosialis mereka anggap adalah gerakan-gerakan komunis. Mereka beranggapan jika ada hal yang berkaitan dengan sosialis atau komunis, pasti akan ada sebuah tindakan-tindakan yang sifatnya itu akan menghancurkan. Tindakan-tindakan destruktif katanya. Sehingga akhirnya di masa Orde Baru tidak boleh sama sekali dilakukan gerakan-gerakan yang sifatnya ya May Day atau gerakan-gerakan buruh ini. Nah, padahal walaupun gerakan-gerakan tersebut ada, sejarah membuktikan bahwa gerakan-gerakan buruh ini tidak pernah melakukan tindakan yang sifatnya destruktif atau menghancurkan. Mereka hanya demonstrasi atau kemudian melakukan long march, dan perjalanan-perjalanan yang mereka lakukan juga sifatnya hanyalah menuntut hal-hal yang bijak untuk mereka sendiri. Malahan aparat yang selalu represif nih teman-teman terhadap gerakan-gerakan 1 Mei ini. Dan sampai kini sendiri banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan gerakan buruh di Republik ini mengandung satu hal yang sifatnya tindakan-tindakan represif dari aparat. Teman-teman pernah dengar nama seperti Marsinah, seorang aktivis buruh
yang memang benar-benar gencar dan getol melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah. Namun akhirnya beliau malah menghilang dan ya jenazahnya ditemukan di hutan, salah satu hutan di wilayah Jawa Tengah dalam keadaan yang menggenaskan. Itu aktivis perempuan Marsina, seorang tokoh buruh. Kemudian kita pernah juga mengenal yang namanya Wiji Tukul, seorang seniman, seorang teater, dan seorang pembaca puisi yang luar biasa dengan syair-syairnya. Beliau walaupun memang bukan seorang tokoh buruh, tapi beliau selalu membuat puisi ataupun syair yang berkaitan tentang kehidupan sosial para buruh dan pekerja di Indonesia yang diperlakukan tidak adil. Dan faktanya dari tahun 1998, Wiji Tukul juga sampai saat ini tidak diketahui di mana keberadaannya. Ada juga Muchtar Pakpahan, seorang aktivis di masa Orde Baru juga yang sering melakukan kritik terhadap pemerintah, bahkan di penjara. Nah, artinya walaupun buruh saat ini sudah diberikan kebebasan untuk melakukan yang namanya aksi ataupun diliburkan secara nasional, tapi masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan ketidakadilan terjadi terhadap buruh. Ya walaupun memang mungkin ada beberapa kebijakan-kebijakan yang kita anggap sebenarnya udah pas tapi kok masih ditentang. Tapi ya itulah tadi. Mungkin kalau kita belajar sejarah dengan baik dan benar, kita bisa tahu permasalahan atau akar permasalahan yang terjadi antara buruh dan juga pemerintah yang ada di republik ini. Yang jelas sebelum itu kita harus bijak. Jangan kita ngomong kalau kita tidak tahu akar permasalahannya. Dan mungkin saya nanti bakalan buat video tentang aktivis-aktivis buruh ini tadi. Yang jelas ini adalah video pengantar dan mudah-mudahan 1 Mei 2023 ini akan membawa hal-hal yang baik untuk kaum-kaum pekerja di Indonesia dan hidup buruh.